Aku heran kepada kalian. Tidak bisa membedakan yang salah dan benar. Tunjukkan kesalahanku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Pari Cara. Kali ini saya ingin berbagi pendapat ya tentang sosok Mesin. Mesin itu seorang wanita yang sangat baik ya, sangat lembut dan cantik. Menurut saya sih, apalagi untuk pemerannya adalah Yun Juan, itu cocok sekali. Mendengarkan nama Mesin itu kesannya kisah sedih ya. Sedih banget kalau dengar cerita tentang Mesin. Mesin itu anak yatim piatu, nggak punya orang tua, dan diasuh oleh seorang paman Maboy. Dirawat bareng sama Lo Sisan, dan akhirnya dinikahkan. Dan udah lagi bulan madu, ibaratnya lagi senang-senangnya bulan madu, dikasih tugas untuk menjaga Empuran Ubaya. Hingga akhirnya dia menjadi pelarian, menjadi buronan untuk tentara Mongol ya, dari kerajaannya. Hingga akhirnya dia lari dan terdampar di Pulau Jawa. Dan ternyata di Pulau Jawa itu tidak menemukan kebahagiaan ya. Selalu dikejar-kejar oleh tentara Kediri. Hingga akhirnya suaminya meninggal. Dan saya itu mendengarkan sandiwara radio pada tahun 2000 untuk kisah Lo Sisan waktu meninggal itu. Saya tuh nangis jadi-jadi ya dengarnya itu. Sampai ingusnya pada keluar ya gara-gara dengar sandiwara radio tentang cerita Mesin, tangisan Mesin saat menangisi suaminya yang meninggal. Sampai seharian itu dipeluk dan tidak mau dilepaskan. Tidak rela suaminya meninggal ya. Dan dia tidak berani sendirian di tanah Jawa yang waktu itu sangat kejam lah gitu. Ya beruntung ada Arya Kamandanu yang menolongnya hingga dia sedikit merasa lega. Ya baru saja dia tuh terlepas dari rasa sakit kehilangan suami. Ya masa berkabungnya tuh belum hilang, tiba-tiba dia dapat musibah lagi dari seorang Arya Dwi Pangga. Hingga membuat dia mengandung dan terpaksa harus dinikahin oleh Arya Kamandanu dengan perasaan terpaksa gitu. Dan selama berumah tangga dengan Arya Kamandanu bisa dibilang tidak bahagia ya, karena Arya Kamandanunya terpaksa. Karena walaupun Arya Kamandanu itu sangat mencintai Mesin, tapi Mesinnya sudah ternoda gitu oleh kakaknya sendiri. Dan itu selalu menjadi duri dalam rumah tangga mereka. Selama berumah tangga, Mesin tidak pernah disentuh oleh Arya Kamandanu. Mereka hidup satu atap tapi tidur sendiri-sendiri, ngapa-ngapain sendiri-sendiri. Ya tentunya sangat hambar ya namanya rumah tangga itu, jika mengerjakan suatu hal itu masing-masing. Dan Arya Kamandanu sendiri kerjanya tuh uring-uringan gitu ya untuk versi sandiwara itu. Memang berbeda sih dari versi sinetron. Hingga akhirnya pada suatu hari itu Arya Kamandanu pergi meninggalkan Mesin. Dan saat kembali ternyata Mesin sudah jatuh ke dalam jurang. Disitulah Mesin menyatakan bahwa dia itu mencintai Arya Kamandanu. Dan Kamandanu pun dengan perasaan sangat menyesal ya. Selama ini telah menyanyiakan istrinya, telah menelantarkan istrinya dan tidak pernah memberikan kebahagiaan sedikit pun kepada istrinya. Dia menjalani semuanya hanya dengan terpaksa dan semua itu disesalinya setelah Mesin bisa dibilang sekarat waktu itu. Dan pas posisi ini saya tuh menangis jadi-jadinya dan benci kepada Kamandanu yang egois gitu kan. Dan dia itu baru merasakan penyesalan setelah keadaannya udah tidak memungkinkan gitu kan. Hingga akhirnya mereka pun terpisah ya antara Kamandanu dan Mesin. Karena Mesin diambil oleh Bapak Wong untuk diobatin, dan akhirnya ya mereka benar-benar terpisah dan tidak pernah bertemu kembali.
Di sini tuh saya entah kenapa benar-benar terbawa arus ya mendengarkan sandiwara radionya. Dan untuk versi sinetronnya juga saya ya menangis nontonnya, dan hanya bisa nonton full itu di YouTube. Untuk di TV kan waktu itu belum ada. Dan kalaupun nonton itu dulu tuh ada tuh di CD, cuman 1-2 aja, dan episodenya itu acak-acakan gitu ya, namanya juga nonton nebeng. Dan saya bisa nonton full di YouTube, dan ya memang menyedihkan. Hanya saja kalau di YouTube kan setelah Sakawuni meninggal itu mereka bersatu biarpun tidak menikah lagi ya, antara Mesin dan Kamandanu itu kembali bersatu. Kalau di versi sandiwara itu tidak gitu. Jadi waktu Mesin itu menolong Sakawuni dan menyamar menjadi Nyai Paricara, itu diketahui oleh Sakawuni, dan Sakawuni itu menyatakan kepada Mesin kalau dia tidak rela jika suaminya itu direbut kembali. Jadi kalaupun sampai suatu saat itu Mesin kembali dengan Arya Kamandanu, Sakawuni tidak akan rela sampai ke liang lahat, ke liang kubur. Dia tidak rela gitu. Di situ saya tuh sedih sekali. Ada sedikit rasa jengkel gitu sama Sakawuni. Kenapa dia egois padahal dia kan yang merebut suami orang gitu kan. Kenapa tidak merelakan Kamandanu untuk balikan sama Mesin gitu. Di situ saya tuh sedikit jengkel sama Sakawuni. Ya, pada akhirnya Mesin itu benar-benar terpisah dari Arya Kamandanu. Terakhir ketemu mereka di persimpangan jalan. Waktu itu Arya Kamandanu hendak pergi ke lereng Arjuna, meninggalkan Majapahit ya untuk merawat anaknya. Dan Mesin itu menawarkan diri untuk merawat anaknya, tapi Arya Nanti kamu yang bawa Ayu Wandira pergi. Kamu ikuti sungai dan bersembunyi di dalam goa sampai kakek atau nenek Raga Runting datang.